di Thailand sebelah utara, dan leluhurku menyebutnya Lanat, sebuah tempat yang penuh elegi, misteri, dan romansa. Para kelana, jadi di belakang aku ini ada jin-jin yang sedang berdiskusi. Yang bikin ini cukup unik tuh, jin-jin yang ada di sini tuh bukan hanya ada jin-jin Indonesia, jin-jin Thailand, jin-jin Asia, tapi bener-bener mancanegara. Seniman ini tuh aku pikir ini gila banget nih seniman, karena setiap detail yang dia buat ini tuh percis banget seperti bangunan-bangunan rumah di dimensi lain. Sawadikap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Para kelana, selalu aku doakan semoga jiwa dan raga kalian selalu diberikan kesehatan, serta kalian selalu diberikan rasa nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kelana, jadi aku sekarang ada di depan Museum Black Horse yang terkenal di Thailand. Museum ini adalah karya seni dari Tawan, salah satu seniman di Thailand. Nah, yang cukup menarik dari museum ini adalah semuanya serba hitam. Ada patung, ada lukisan, dan ada tulang berulang yang disimpan di museum ini. Dan konon ceritanya, museum ini memiliki cerita horor yang cukup menyeramkan. Nah, tapi cukup unik dan aneh kenapa museum ini karya seninya dibuat serba hitam. Ketika aku mencoba merasakan energi di depan museum ini, ternyata ini museum membuat roh-roh atau jin-jin tertarik untuk diam di dalam museum tersebut. Para kelana, ternyata museum ini tidak hanya dikunjungi oleh manusia-manusia aja. Ternyata banyak jin-jin yang ada di Thailand, bahkan di mancanegara, mereka tertarik untuk mengunjungi museum ini. Aku penasaran banget apa yang terjadi di museum ini, kenapa mereka jin-jin tersebut tertarik untuk diam di sini atau berwisata ke sini seperti manusia. Namun ternyata seniman ini tidak main-main membuat karya-karya seni ini. Pasti ada sebuah proses ritual khusus yang dia lakukan sebelum membuat karya-karya seni ini. Para kelana, aku benar-benar takjub dengan karya seni yang beliau buat. Entah apa yang dia pelajari, entah proses apa yang dia lalui, sampai-sampai dia bisa membuat karya seni seperti ini yang dipenuhi dengan energi. Bahkan dia memiliki lukisan yang dimana lukisan itu menjadi
pintu gerbang untuk keluar masuk jin. Kayaknya si pelukis ini dia mempunyai kemampuan supranatural yang luar biasa. Meskipun museum ini terlihat sangat seram, tapi ternyata museum ini memiliki nilai religius yang sangat kuat. Nah, para kelana, yang seperti yang aku jelasin tadi, museum ini menjadi daya tarik kalangan-kalangan jin di mancanegara untuk datang ke tempat ini. Namun ternyata jika jin itu memiliki niat jahat atau roh-roh jahat itu datang ke sini memiliki niat yang negatif, roh-roh jahat itu dan jin jahat itu dia tidak bisa pulang karena banyak karya dia yang ada di sini adalah karya untuk menyegel roh-roh jahat atau jin-jin jahat. Luar biasa banget. Dan setiap karyanya tuh memiliki energi yang benar-benar kuat banget. Bahkan aku rasa di sini banyak karya-karya yang bukan hanya hasil buatan dia, tapi dia bekerja sama dalam pembuatan karya ini dengan makhluk-makhluk yang ada di dimensi lain. Bahkan yang bikin aku cukup aneh tapi menarik, ternyata tempat ini dia sediakan bagi ruh-ruh atau jin-jin ataupun manusia-manusia moksa untuk berdiam di sini melakukan sebuah diskusi atau rapat mengenai keseimbangan alam, dan dia mempersembahkan tempat ini untuk mereka. Para kelana, jadi di belakang aku ini ada jin-jin yang sedang berdiskusi, dan di meja ini tuh bertaplakan kulit buaya, dan ini tuh buayanya tuh dilihat dari kepalanya tuh besar banget. Ini buaya asli ya, buaya hitam asli. Nah, dan di sana tuh terdapat beberapa jin yang sedang berdiskusi. Aku sudah tebak bahwa ternyata museum ini tuh bukan hanya dipersembahkan karya seninya tuh untuk manusia saja, tapi untuk makhluk-makhluk di dimensi lain juga. Para kelana, lukisan di belakang aku ini, ketika aku mencoba menelusuri energi ini lukisan menceritakan tentang perjalanan supranatural dia, perjalanan spiritual dia dalam melakukan sebuah perjalanan di dimensi lain, bahkan bukan hanya di dunia manusia, tapi di dimensi lain juga. Para kelana, lukisan-lukisan yang dia buat ini adalah binatang atau makhluk yang ada di dimensi lain. Karena aku juga pernah menemukan beberapa makhluk yang dia lukis di sini di dimensi lain, dan salah satunya adalah lukisan ini. Aku pernah melihat makhluk ini di dimensi lain, yaitu ketika kemarin
aku pergi ke hutan bermeditasi 3 hari di sana. Di sini tuh aku ngerasa padat banget karena banyak jin yang mengunjungi tempat ini. Padahal terlihat sepi, namun ini tuh padat banget. Bahkan yang lebih menyebalkannya lagi, banyak jin yang ingin membawa benda-benda di sini. Tadi aku sempat merasakan ada jin kuno yang ingin mencuri beberapa artefak yang ada di sini, tapi dia nggak bisa ngambil. Jadi menurutku bahwa sang pemilik tempat ini, sang pembuat karya tempat ini, dia bukan orang sembarangan. Para kelana, jadi di belakang aku tuh ini tuh ada sebuah rumah yang bangunan rumah ini tuh percis banget seperti bangunan rumah yang ada di dimensi lain di Thailand. Dan ini tuh sepi tapi ramai banget, kayak masuk ke kampung siluman. Dan yang bikin seniman ini tuh, aku pikir ini gila banget nih seniman, karena setiap detail yang dia buat ini tuh percis banget seperti bangunan rumah di dimensi lain. Cuman buat orang seperti aku datang ke sini tuh jadi banyak punya relasi jin-jin yang mempunyai kekuatan tinggi. Jadi tadi tuh sempat agak lucu ya menurut aku. Jadi ada jin-jin yang lagi meeting, terus tadi aku tiba-tiba ngevlog ngelewatin mereka, terus mereka bilang gini, "Shh," katanya. Oh iya, ternyata mereka lagi meeting. Terus tiba-tiba waktu gitu tuh ada cewek di situ yang cantik banget. Dia bilang gini ke aku, "Bukan orang Thailand ya, kamu orang Indonesia." Terus orang Indonesianya, "Kamu tinggalnya di Pulau Majuti ya?" Sampai dia tahu banget asal usul aku. Cuman yang jelas jin-jin yang berada di tempat ini tuh bukan jin-jin sembarangan. Kayaknya si seniman ini tuh kalau dibilangin astral projection, kayaknya dia udah melanglang buana deh. Yang bikin ini cukup unik tuh, jin-jin yang ada di sini tuh bukan hanya ada jin-jin Indonesia, jin-jin Thailand, jin-jin Asia, tapi bener-bener mancanegara. Bahkan aku sempet pingin banget ya ketemu jin-jin Afrika, terus jin-jin yang ada di Yaman, di Yunani, Persia. Terus datang ke sini aku jadi, oh ternyata jin-jin Yaman, Persia, Afrika tuh kayak gitu ya bentuknya. Mereka tuh sampai ke sini. Ternyata di sini juga terdapat sebuah pesantren jin. Cuman aku nggak tahu ya pesantren jinnya tuh agama apa. Karena dari pakaiannya tuh emang berbeda. Tapi yang jelas ketika aku tanya kepada salah satu penghuni yang ada di sini, jadi katanya bahwa pesantren di sini tuh yang pentingnya tuh kayak dia memiliki Tuhan. Bebas agamanya apapun, tapi yang jelas dia percaya dengan adanya Tuhan. Nah, jadi banyak jin-jin yang melakukan pendekatan kepada Tuhan di tempat ini juga. Jadi di tengah ini tuh ada rantai bumi, yang dimana rantai bumi ini tuh memiliki kemampuan untuk teleportasi.
Jadi kalau misalnya kayaknya nih ya, buat kalau misalnya aku pingin nih misalnya ke Afrika, tapi aku masih cupu astral projectionnya, dengan aku berdiam diri di sini, aku bisa teleportasi dengan cepat karena emang di dalamnya tuh ada sebuah pusaka yang bisa mengantarkan kita kemanapun. Ini senimannya tuh gimana ya perjalanan hidupnya? Nah, buat kalian yang ingin merasakan suasana kampung jin dan kalian tidak bisa melihat suasana itu, kalian bisa datang ke Black House di Chiang Rai. Para kelana, jadi mungkin kalian tuh kalau ngelihat ke belakang tuh ini tuh bangunannya tuh sekecil ini, tapi ketika kalian masuk ke dalam sana ini tuh bakal seperti istana. Dari tadi tuh aku tuh mikir ya, di mana ya pesantren jinnya tuh? Soalnya tadi tuh ada yang bilang di situ ada pesantren jin. Ternyata pesantren jinnya tuh di sini. Dan di sana tuh ada sungai, tapi sungainya sungai buatan. Karena aku nggak bisa masuk ke sini, dilarang. Jadi kayaknya untuk masuk ke sini tuh harus astral projection. Tapi kalau dirasain dari energinya, ini tuh gak ada energi yang negatif. Jadi di dalamnya tuh positif dan energi negatif tuh dikeluarkan. Kayaknya ini tuh tempat para jin-jin di Rukiah kayaknya ya. Para kelana, aku tuh jadi kepikiran gimana kalau seniman ini meninggal. Karena siapa yang bakal bisa mewarisi energi sebesar ini untuk tetap dijaga keseimbangannya? Bukan orang yang sembarangan yang bisa mengelola museum ini. Semoga seniman tersebut sudah dapat pewaris atau orang yang dipercayai untuk menjaga tempat ini. Para kelana, cukup sekian perjalanan aku di Black House Museum Chiang Rai. Jadi menurut aku kesimpulan di museum ini tuh ternyata seniman yang bernama Tawan ini mungkin karya-karya hasil yang dia ciptakan ini menceritakan tentang perjalanan spiritual dia di berbagai macam negara, termasuk negara Indonesia, karena bendera negara Indonesia berkibar di depan museum Black House ini. Pantesan aku tadi ngeliat banyak lukisan-lukisan di sini yang menyimbolkan simbol-simbol berbagai kultur di Indonesia. Para kelana, cukup sekian perjalanan aku di Museum Black House. Semoga perjalanan aku bisa bermanfaat bagi aku dan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.